Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Saat ini saya akan membawakan firman. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Bilden Roberto Huta Barat. Saya berasal dari Jambi. Saya adalah mahasiswa teologi dari Universitas Kristen Satya Wacana 2019. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kita pada saat ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yang terambil dari pasal yang pertama dan pada ayatnya yang ke-10 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jika kita melihat sejarah pada masa itu, kota Korintus di bawah kekuasaan pemerintahan Romawi. Kota Korintus menjadi pusat perdagangan, pusat perkembangan kebudayaan, dan pusat pendidikan pada kala itu. Namun, pada saat itu, permasalahan yang paling serius yang dihadapi oleh Rasul Paulus adalah perpecahan di antara jemaat. Meskipun pada saat itu banyak sekali permasalahan lainnya. Namun yang paling utama yang dihadapi oleh Rasul Paulus adalah masalah perpecahan yang terjadi di antara jemaat-jemaat di Korintus. Jika kita memperhatikan ayatnya yang ke-12, maka kita akan melihat bahwa jemaat di Korintus itu sudah terbagi menjadi beberapa golongan. Seperti golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Golongan ini muncul karena adanya rasa kagum, atau jemaat-jemaat Korintus itu mengidolakan tokoh-tokoh agama pada saat itu, dan mereka seakan-akan merendahkan tokoh agama lain selain tokoh agama yang mereka idolakan. Hal yang sama juga dapat kita lihat di jemaat-jemaat sekitar kita, di mana terdapat beberapa golongan seperti golongan Calvinis, ada juga golongan Lutheran, ada juga golongan Zwingli, dan
lain sebagainya. Dari situ dapat kita lihat bahwa sudah ada perpecahan di antara mereka. Sudah ada perpecahan di antara jemaat-jemaat pada saat itu, dan bahkan pada saat ini juga. Kita merasa bahwa golongan kita lah yang paling benar, dan seakan-akan kita merendahkan golongan lain. Kadangkala bahkan saya sendiri dari golongan Lutheran merasa bahwa golongan saya adalah yang paling benar, dan golongan Calvinis saya anggap berada di bawah golongan saya, begitu. Kemungkinan juga hal ini juga terjadi pada jemaat-jemaat sekalian atau Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian merasa bahwa apa yang Bapak Ibu sekarang hidupi atau sedang jalani merasa paling benar, dan menganggap bahwa golongan lain itu berada di bawah Bapak Ibu sekalian. Padahal Yesus Kristus disalibkan, mati dan dikuburkan untuk menghancurkan tembok golongan tersebut, agar kita semua setara dan bersatu di dalam Dia. Oleh sebab itu, Rasul Paulus hadir dan memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat di Korintus dan juga kepada kita semua, bahwa hendaklah kita seia sekata dan sehati sepikir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada golongan-golongan lain di antara kita. Jangan ada hal-hal yang menyebabkan perpecahan di antara kita. Karena Tuhan telah menyatukan kita melalui kematian yang dialaminya di kayu salib. Ada dua hal pokok yang menjadi pokok utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama ialah Tuhan telah menyetarakan kita satu dengan yang lain melalui kematian yang Dia alami di kayu salib, sehingga tidak ada lagi pembeda di antara kita, dan tidak ada lagi golongan-golongan yang mengakibatkan perpecahan di antara kita. Hal ini sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika, di mana dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal itu ialah berbeda-beda tetapi tetap satu. Marilah kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai jemaat Kristen yang tidak membeda-bedakan, meskipun kita berbeda-beda pandangan atau pikiran, namun marilah kita tetap satu di dalam Tuhan. Kemudian pokok yang kedua ialah jalinlah persatuan dan kesatuan. Hendaklah kita seia sekata, sehati dan sepikir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kita terjauh dari perpecahan dan permasalahan-permasalahan lainnya. Meskipun Bapak Ibu sekalian memiliki mindset pikiran yang berbeda-beda, namun melalui ayat ini kita diminta untuk tetap seia sekata, sepikir, dan sehati, agar kita dapat mencapai tujuan yang lebih baik
dan mendapat persatuan dan kesatuan di antara kita satu sama lain. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Untuk itu, saya kembali mengajak kita untuk seia sekata, sehati sepikiran, karena Tuhan telah menyelamatkan kita dan menyatukan kita melalui kematian yang dialami di kayu salib. Janganlah ada permasalahan dan perpecahan di antara kita. Biarlah perbedaan itu menjadi hal yang istimewa buat kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Jangan memandang perbedaan menjadi suatu masalah di antara kita. Untuk itu, marilah kita bersatu di dalam Tuhan dan marilah kita menciptakan perdamaian di antara kita. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.